Good morning anak-anak. Kita masuk ke tema 1, subtema 2, muatan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang indera pendengar. Anak-anak sudah tahu bukan indera pendengar kita apa? Iya, indera pendengar kita adalah telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan alunan musik. Anak-anak, kita kali ini belajar bagaimana proses telinga kita mendengar bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat melalui udara dalam bentuk gelombang. Jadi, bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Nah, ini prosesnya. Suara yang berasal dari luar masuk dalam telinga kita melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga kita. Akibatnya, gendang telinga kita bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam kita, tepatnya di ujung saraf. Oleh karena itu, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah kembali sehingga kita dapat mendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam suara, dan saat ini kalian mendengar suara mis. Tetapi tidak semua suara dapat kita dengar loh. Telinga kita hanya mampu mendengar suara berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per hari. Di bagian telinga kita ini ada 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar nih anak-anak. Ini gelombang yang masuk, suara yang masuk dalam telinga kita sebelum dia masuk ke dalam saraf otak. Di dalam bagian telinga luar terdiri dari 3, yaitu ada daun telinga, lubang telinga, lalu liang pendengaran. Kita lihat di sini. Ini anak-anak, ini daun telinga nih ya, yang melingkarin warna ungu. Lubang telinga ada di sini anak-anak. Lalu ini adalah liang pendengaran. Berfungsi untuk apa? Untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Selain itu, daun telinga juga berfungsi untuk melindungi telinga kita dari kotoran. Selain itu juga, telinga berfungsi sebagai alat pendengar. Telinga juga sebagai alat keseimbangan untuk kita. Lalu kita masuk ke bagian tengah. Di bagian tengah ada apa aja? Di bagian tengah ada gendang telinga, ada 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu ada saluran eutasius. Kita lihat di fungsinya masing-masing.
Fungsi dari gendang telinga apa, anak? Fungsi dari gendang telinga adalah menerima rangsang bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. 3 tulang pendengarannya, marti, landasan, dan samburdi. Ketiga tulang ini berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Koklea itu nama lainnya adalah rumah siput. Lalu ada bagiannya adalah yang ketiga, saluran eutasius. Saluran eutasius berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Oke, kita masuk bagian telinga bagian dalam nih anak-anak. Telinga bagian dalam terdiri atas alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput yang disebut dengan koklea. 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput itu berfungsi sebagai impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Nah, anak-anak, daun telinga kita juga berfungsi loh, melindungi telinga dari kotoran kan, dan daun telinga berfungsi juga menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke telinga kita. Saluran telinga luar dekat dengan lubang telinga kita terdapat rambut-rambut, bukan? Iya, ada rambut-rambut tuh di telinga kalian di dalamnya. Rambut-rambut halus itu berfungsi untuk menjaga benda asing tidak masuk ke telinga kita. Anak-anak, ada loh kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ penting soalnya. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Nih, penyakit telinga itu ada tuli dan conge. Ya, kita lihat ini tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antara tulang pendengaran. Lalu ada penyakitnya nih, ada conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh adanya bakteri. Maka itu, agar kita terhindar dari penyakit atau kelainan seperti tuli dan conge, kita harus apa? Kita harus memelihara kesehatan telinga kita, anak-anak. Nah, agar telinga kita selalu sehat, maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur, anak-anak. Membersihkannya dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-sekali kalian membersihkan telinga kalian dengan benda keras ya, atau benda tajam, karena dapat merobek gendang telinga atau dapat merusak gendang telinga kita sehingga kita mengalami gangguan pendengaran. Oke, sekian dari Miss. Miss Susana berharap kalian mengerti dan memahami. Oke, bye.